Saudara-saudara, Salam Alahim, salam damai sejahtera. Inilah CTN Channel. Saudara-saudara yang terkasih, pernahkah saudara mendengar atau membaca tentang kisah yang sangat langka, sangat menyedihkan, tapi sangat mengerikan? Ada seorang ibu makan daging anaknya sendiri. Dan juga diceritakan bapak-bapak makan anaknya sendiri yang masih kecil. Ada juga prajurit-prajurit juga makan daging antar sesamanya. Pernahkah itu terjadi? Ada bukti sejarah, saudara-saudara. Di tahun 70 Masehi pernah terjadi di kota Yerusalem peristiwa seperti itu. Saudara-saudara, peristiwa seperti itu yang disebut kanibalisme. Ternyata saudara-saudara, itu sudah dinubuatkan atau difirmankan oleh Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi jauh sebelumnya, saudara-saudara. Nah, sekarang kita akan lihat, saudara-saudara, kita akan camkan di dalam kitab Devarim atau kitab Ulangan pasal 28 ayat 49 sampai 53. Demikian juga di dalam kitab Brit Kadasa Perjanjian Baru Lukas 21 ayat 20 sampai 23. Mari saudara-saudara, apa kata nubuatan itu? Kita akan camkan dulu saudara-saudara di dalam kitab Lukas 21 ayat 20 sampai 23, di mana Sang Mesias Tuhan Juru Selamat kita pernah mengatakan demikian, saudara-saudara. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedesaan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Itulah yang terjadi, saudara-saudara. Bangsa ini itu bangsa Israel. Jadi di sini, saudara-saudara, Tuhan memusatkan perhatian pada 3 pokok yang berhubungan dengan kota Yerusalem, tanah Israel, dan nasib bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Nah, itulah saudara-saudara nubuatannya. Tuhan mengungkapkan peristiwa penting yang akan menjadi tanda ancaman bahaya yang akan menimpa Bait Elohim atau Bait Suci di Yerusalem dan seluruh kota Yerusalem yang sangat megah itu. Coba perhatikan tadi saudara di dalam Lukas 21 ayat 20. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Nah, inilah saudara-saudara, setiap murid Yesua yang pada waktu itu berada di Yerusalem atau di sekitarnya atau di Yudea diberitahukan agar menyingkir. Saudara-saudara, sejarah telah membeberkan secara tepat sekali saudara-saudara. Dan itu saudara bisa baca di kisah Yerusalem apa yang terjadi yang telah dinubuatkan oleh Tuhan tadi, saudara-saudara. Dalam tahun 70 Masehi, jadi 70 tahun setelah firman tadi diucapkan oleh Tuhan, itu tentara kekaisaran Romawi, saudara. Itu yang sampai saat itu masih menguasai wilayah Timur Tengah, saudara-saudara, juga sebagian Eropa. Itu telah memasuki dan menyerbu kota Yerusalem. Tapi untuk yang pertama ini mereka hanya mengepung saja, kemudian mundur kembali. Nah, kemudian saudara-saudara, murid-murid Tuhan
yang pernah mendengar nubuatan atau peringatan dari Tuhan 70 tahun yang lalu, yang murid-murid yang masih hidup saat itu, juga orang-orang Yahudi yang mengikuti Tuhan selama ada di kota Yerusalem saat itu ingat saudara-saudara, ketika Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara. Nah, dia ingat di dalam Lukas 21 ayat 20 pesan Tuhannya tadi. Oleh karena itu, ketika pengepungan itu dan tentara itu kembali, mereka dengan cepat-cepat menyadari ini tanda ancaman malapetaka. Karena itu mereka menuruti firman yang tertulis tadi dan menyingkir ke kota Pela di luar kota Yudea. Sehingga apa saudara? Mereka tidak terbunuh. Dan terbukti saudara, tak lama kemudian, beberapa bulan kemudian, tentara kekaisaran Romawi itu yang tadinya mengepung itu datang lagi. Kemudian mengepung dan langsung menyerbu Yerusalem, kota itu, menghancurkan setiap bangunan yang ada di situ, termasuk bangunan Bait Suci atau Bet Elohim yang ada di situ, yang megah, yang sangat dipuja, dikuduskan oleh umat Yahudi. Itu dihancur leburkan saudara-saudara. Dan itu sangat ngeri saudara-saudara. Dan sejarah mencatat orang-orang ini sangat kejam. Tapi apa yang terjadi saudara? Memang itu harus terjadi saudara, sebab sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Dan mengapa saat itu Tuhan tidak menyegah mereka itu menghancurkan Bait Suci kota Yerusalem? Karena 70 tahun sebelumnya Tuhan sudah menubuatkan juga bahwa Bait Suci ini akan roboh, runtuh semuanya, tidak tersisa. Nah itu saudara-saudara, jadi nubuatan itu memang digenapi tahun 70 itu. Jadi Tuhan tidak melarang, tapi mengizinkan itu terjadi karena sudah dinubuatkan sebelumnya. Selanjutnya di dalam Lukas 21 yang ayat 22 tadi dikatakan, sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Ini berarti apa saudara? Kalau apa yang ada tertulis digenapi, berarti jauh sebelumnya sudah tertulis dalam suatu kitab. Kitab apa yang ada saat itu? Kitab Torah, saudara. Kitab Taurat. Ya, kitab Torah itu, kitab Taurat itu dari kitab Kejadian, ya, Keluaran, kemudian kitab Imamat, kitab Bilangan, dan Ulangan. Nah, 5 kitab ini sering disebut Pentatok atau kitab Mose atau kitab Musa. Dan itulah Torah saudara. Itu yang tertulis di situ. Itu dikatakan di dalam Lukas 21 ayat 22 tadi, itu pembalasan sebagaimana sudah ada yang tertulis. Tertulis dalam kitab apa saudara? Tertulis dalam kitab Taurat atau Torah, yaitu kitab Devarim atau kitab Ulangan, pasal 28 ayat 49 sampai dengan 53. Beginilah nubuatan dalam kitab Devarim atau Ulangan pasal 28 ayat 49 sampai 53. Tuhan akan mendatangkan kepadamu suatu bangsa dari jauh, dari ujung bumi, seperti Raja Wali yang datang menyambar. Suatu bangsa yang bahasanya engkau tidak mengerti. Suatu bangsa yang garang mukanya, yang tidak menghiraukan orang tua-tua dan tidak merasa kasihan kepada anak-anak, yang akan memakan habis hasil ternakmu dan hasil bumimu sampai engkau punah, yang tidak akan meninggalkan bagimu gandum, air, anggur, atau minyak, ataupun anak lembu sapimu atau anak kambing dombamu sampai engkau dibinasakannya. Engkau akan ditekannya di segala tempatmu, sampai runtuh tembok-tembokmu yang tinggi dan berkubu, yang kau percayai itu di seluruh negerimu.
Bahkan engkau akan ditekan di dalam segala tempatmu di seluruh negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan engkau akan memakan buah kandunganmu, yakni daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu. Saudara-saudara, mengerikan kan nubuatan itu, tapi itu digenapi. Ini menunjukkan apa, saudara? Kitab Torah tetap eksis, hidup kekal. Kitab Torah digenapi. Berarti apa, saudara? Betul-betul apa yang dinubuatkan itu firman Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, Yahweh Sebaot. Nah, saudara-saudara, di situ tadi ditekankan, bangsa itu datang, bangsa yang garang. Dan memang, saudara, tentara kekaisaran Romawi saat itu menurut sejarah dikatakan sangat kejam, sangat keji, dan sangat tidak manusiawi. Mereka itu seolah-olah kesurupan, roh perusak, roh pembunuh. Sehingga apa, saudara? Mereka itu betul-betul menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di Yerusalem, dibakarnya. Sampai-sampai bait suci yang megah itu dibakar, dihancurkan, saudara-saudara. Emas-emasnya yang ada di situ dijarah. Sehingga bait suci itu hancur, betul-betul hancur. Dan banyak, saudara, orang-orang Yahudi saat itu, saudara-saudara, sedang berkumpul di kota Yerusalem karena pas hari raya musim gugur, yaitu hari raya peniupan Nafiri, hari raya pendamaian, dan hari raya Sukot. Pada ketiga hari raya itu seluruh orang-orang Yahudi di seluruh dunia kumpul di Yerusalem di Bait Suci itu untuk merayakannya. Pada saat mereka kumpul merayakan, saat itulah kekaisaran Romawi, tentaranya yang garang ganas itu datang menghancurkan. Sehingga apa, saudara? Mereka terkepung seperti kata nubuatan firman tadi. Yerusalem terkepung, nggak bisa keluar. Hanya mereka yang ingat perkataan dari Tuhan di dalam Lukas 21 tadi, itu bisa keluar. Ketika pengepungan pertama, mereka akan kembali lagi ke negaranya, tentara Romawi ini. Mereka cepat-cepat pergi menyingkir ke kota terdekat, ke kota Pela di luar Yehuda atau Yudea. Dan mereka selamat. Tapi yang masih di kota Yerusalem, yang tidak mengabaikan, tidak ingat firman Tuhan itu, yang dikatakan Tuhan 70 tahun sebelumnya itu semua di situ terbunuh, tersiksa. Bahkan dikatakan di situ, saudara, bayi orang-orang yang mengandung itu ditombak, kemudian ditegakkan tombak itu sehingga mereka kesakitan, mati, tersiksa. Banyak yang mengerikan, saudara. Itu kekejian yang terjadi saat itu. Sehingga kota itu hampir seluruhnya bangunan rusak, dibakar, termasuk bait suci itu. Dan yang digenapi lagi, saudara, menurut apa yang dikatakan oleh sejarawan orang Yahudi ini, saudara, orang Israel asli, yaitu Josephus Flacius, ya, itu mengatakan dalam tulisannya itu, karena mereka sejarah itu menceritakan keadaan saat itu betul-betul luar biasa, saudara. Khususnya tadi di dalam Lukas, Tuhan sudah mengingatkan untuk wanita mengandung yang melahirkan bayi-bayi itu kesusahan besar. Nah, itu adalah sebenarnya kalau didetailkan itu termasuk mereka itu seperti di dalam kitab Ulangan pasal 28 tadi, saudara, yang dikatakan bahwa engkau akan memakan buah kandunganmu, yakni daging anak-anak lelaki dan anak-anakmu perempuan yang diberikan Tuhan kepadamu. Jadi mereka betul-betul, nah ini ada sejarahnya, salah satunya, saudara. Ahli sejarah Josephus Flavius ini secara khusus menulis kejadian peristiwa pengepungan kota Yerusalem secara cermat, dan ini meneguhkan nubuatan seperti dalam kitab Ulangan tadi, saudara, maupun apa yang
ditulis oleh Tuhan Juru Selamat kita di dalam kitab Lukas. Anak perempuan Eliezer, ini seorang kaya saudara, saat itu namanya Mary atau Maria, seorang wanita Yahudi dari suatu keluarga yang saya sebutkan tadi, keluarga kaya raya saudara. Namun begitu mereka itu karena tertekan betul saat itu, pangan tidak ada, kelaparan kan, dikepung, nggak bisa keluar. Kalau ketahuan tentara Romawi dibunuh, mereka yang berhasil sembunyi-sembunyi di dalam kota Yerusalem, itu perempuan tadi saudara, itu begitu nekat karena apa? Didorong kelaparannya yang kuat, dan untuk mengenapi kitab suci itu, apa saudara? Dia tidak sadar, tega membunuh anak lelaki yang sedang disusuinya. Nah, berarti ini bayi saudara. Anaknya tadi dibunuh kan, kemudian oleh perempuan tadi dipanggang saudara dagingnya, kemudian dimakannya dengan lahap. Itu di satu tempat tersembunyi, di suatu bangunan. Kemudian saudara, karena tertarik pada bau daging panggang itu, yaitu daging panggang itu daging anak lelaki atau bayi laki-laki yang dipanggang tadi saudara, maka suatu kelompok tentara Yahudi masuk ke dalam rumahnya dengan maksud untuk mendapatkan sedikit makanan dari wanita itu. Maksudnya bisa ikut makan gitu ya. Tetapi sewaktu wanita itu menunjukkan setengah sisa dari daging putranya itu, dan wanita itu mengajak makan prajurit itu, tentara-tentara yang bengis itu tidak sampai hati untuk memakannya, dan segera meninggalkan rumah wanita itu, dan ia sendiri menghabiskan daging anak kandungnya sendiri. Itu salah satu contohnya saudara. Mengapa itu bisa terjadi? Yang pertama, menggenapi nubuatan seperti yang Tuhan sudah firmankan. Siapapun tidak bisa menghalangi kalau sudah waktunya firman Tuhan itu digenapi. Yang kedua, mereka makan karena sangat kelaparan saat itu, dan dia tidak melihat secara sosial ya, kemanusiaan, tapi dia itu egois, mementingkan diri sendiri, pokoknya bisa hidup, sehingga anaknya sendiri dipanggang, dimakan dagingnya. Itu baru salah satunya saudara. Dan diceritakan yang lain banyak. Bahkan bapak-bapak itu juga membunuh anak-anak, kemudian dibakar, panggang, kemudian dimakan bersama-sama. Itu sampai kelaparannya saudara. Karena apa? Semua sudut sudah dibentengi oleh tentara kekaisaran Romawi yang sangat kejam dan bengis. Bahkan saat itu yang lari keluar kota dikejarnya saudara. Kecuali yang sudah lari jauh sebelumnya. Nah ini saudara, kegenapan. Jadi saat itu tahun 70 Masehi, nubuatan digenapi. Nubuatan kitab Devarim atau ulangan tadi itu digenapi pada tahun 70 Masehi. Itu sekitar waktunya berapa saudara? 19 abad atau 1900 tahun. Jadi Tuhan kalau berfirman, penggenapannya tidak dibatasi waktu saudara. Waktu manusia maksudnya. Dan ini buktinya apa saudara? 19 abad baru dipenuhi, digenapi. Sedangkan nubuatan dari Tuhan Sang Mesias Juru Selamat kita itu digenapi 70 tahun setelah dia berbicara. Jadi ada saat-saat saudara penggenapan firman itu. Oleh sebab itu saya katakan kepada saudara bahwa semua nubuatan dalam kitab suci, baik itu kitab Torah, juga kitab Tanak yang lain, sudah di Brit Kadasa atau Perjanjian Baru, kalau nubuatan itu belum digenapi, pasti akan digenapi pada waktu Tuhan, bukan waktu kita. Tapi waktu Tuhan, karena itu bagian kita harus percaya dan berjaga-jaga terus berdoa. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita masyurkan firman Tuhan, karena memang kegenapannya nyata. Itu maksud saya menyampaikan ini, untuk meneguhkan bahwa firman Tuhan itu roh dan hidup.
sampai kapanpun akan digenapi. Oleh sebab itu saudara yang terberkati dengan firman ini, silahkan tekan subscribe kalau saudara belum pernah subscribe. Terima kasih. Tuhan Bapa yang di surga memberkati saudara-saudara. Yahweh Sebaot memberkati saudara. Bismillah Yeshua HaMashiach.